Gibran dimakzulkan, Jokowi seret Prabowo harus ikut dimakzulkan. Ini luar biasa perpolitikan di Indonesia. Politik kekuasaan, bukan politik untuk kesejahteraan rakyat, tetapi politik kekuasaan, hanya selalu rebutan kekuasaan, sehingga rakyat tidak pernah diurus secara serius. Mereka harus kekuasaan, ingin membangun jabatan. Mereka kaya raya, keluarganya kaya raya, tetapi rakyatnya masih miskin, susah dan menderita. Ini sungguh luar biasa di Indonesia. Oleh sebab itulah mari kita tonton saja, apakah benar jika Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan, kemudian Jokowi tidak terima akan menyeret Prabowo. Prabowo harus ikut dimakzulkan, karena ketika pemilihan satu paket. Oleh sebab itulah tidak bisa hanya Gibran Rakabuming Raka saja yang dimakzulkan. Karena pencalonan satu paket, maka Jokowi juga menyeret Prabowo harus ikut dimakzulkan. Ini sungguh luar biasa perpolitikan di Indonesia. Cobalah kita renungkan para politikus di Indonesia ini. Setelah mereka menjabat, kita lihat apakah kebijakan-kebijakan mereka senantiasa memperjuangkan nasib rakyat, ataukah kebijakan-kebijakan mereka bagaimana agar eksistensi jabatan mereka, kedudukan mereka bisa langgeng dan bertahan. Nah, kita selalu merasakan para pejabat-pejabat kita setelah menjabat itu hanya sibuk membahas tentang undang-undang, peraturan yang bisa melanggengkan jabatan mereka, kenikmatan mereka untuk menguasai Indonesia. Nah, salah satu konten video YouTube yang berjudul Pemakzulan Gibran, Jokowi nggak mau anaknya jatuh sendiri, seret Prabowo jadi satu paket. Ini adalah salah satu judul di dalam konten video yang diupload di YouTube. Konten video ini viral, baru diupload 7 jam saja sudah ada 184.000 penonton. Ini baru 7 jam, belum 12 jam, belum 1 hari. Ini sudah 184.000 penonton. Nah, konten video ini diupload oleh channel YouTube Heru Subeno Point. Heru Subeno Point ini ya videonya kan selalu begitulah, tentang politik kekuasaan. Nah, pertanyaannya bagi para pemirsa channel YouTube Al-Mu'allim Center, coba dijawab dengan menggunakan hati nurani. Bagaimana tanggapan Anda? Artinya, apakah pemakzulan itu harus terjadi satu paket? Apakah memang harus terjadi satu paket? Karena ketika pencalonan adalah satu paket, apakah tidak bisa dilakukan pemakzulan hanya satu orang saja? Coba kita lihat. Kita lihat komentar-komentar yang cerdas dari para netizen dari seluruh rakyat Indonesia. Nah, sedangkan video dari Profesor Jilmi Asidiki, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, sudah gamblang, jelas, cetha, terwelo-welo. Kata Profesor Jilmi Asidiki, gampang saja ingin memakzulkan Gibran itu gampang saja, asalkan ada kemauan, kan begitu. Nah, masalah negara ini kan bukan membela kebenaran. Negara ini adalah membela yang banyak. Jadi suara yang banyak, suara mayoritas itulah yang dibela akan menang. Nah, yang banyak, yang mayoritas itu belum tentu benar. Dan politikus di Indonesia kan pintar membolak-balik kata bahwa suara mayoritas, suara rakyat, suara Tuhan, suara kebenaran. Padahal tidak seperti itu. Di dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur, qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang mau bersyukur, itu sedikit sekali. Sehingga suara kebenaran itu tidak diukur dengan suara kebanyakan, suara mayoritas. Contohnya ya, pengangkatan Nabi dan Rasul, itu kalau seandainya melibatkan seluruh manusia untuk ikut pemilihan pengangkatan Nabi dan Rasul, jadi seluruh manusia nggak mau mengangkat Nabi dan Rasul. Karena Nabi dan Rasul diangkat untuk membenahi kebejatan mental, akhlak, akidah dari seluruh rakyat yang sudah hancur, rusak, berantakan.
Sehingga pengangkatan Nabi dan Rasul itu langsung oleh Allah. Nggak harus musyawarah dulu. Nggak harus. Nah kalau musyawarah ya dedel-duel. Ini contoh ya. Contoh kenapa sih pengangkatan Nabi dan Rasul itu nggak pernah melibatkan musyawarah. Kan aneh. Ini kan Nabi dan Rasul itu kan pemimpin. Tetapi ada hal-hal yang langsung diangkat oleh Allah, yaitu pengangkatan Nabi dan Rasul. Mereka memproklamirkan diri, mengumumkan bahwa mereka adalah Nabi dan Rasul utusan Allah. Perjuangan mereka sangat gigih dan memberantas kemaksiatan, angkara murka. Dan di Indonesia ini ya celakanya, pemimpin-pemimpinnya dipilih oleh suara terbanyak. Dan namanya terbanyak itu tentu lebih banyak maksiat daripada yang takwa. Ayo kita hitung sajalah. Masing-masing desa itu yang takwa berapa orang, yang maksiat berapa orang. Oleh sebab itulah kita mulai harus sadar, jika negara dan bangsa kita ini terus-terusan begini, ya nggak akan pernah ada kebenaran itu menang di Indonesia. Nggak ada. Nggak akan pernah menang kebenaran di Indonesia. Kenapa? Suara Balakurawa, Bolokurawa kan banyak sekali itu mengalahkan suaranya Pandawa. Pandawa hanya 5 orang. Lah Kurawa 100 orang lebih. 100 orang dengan 5 orang kalau pemilihan, ya tetap menang yang 100. Paham enggak? Jadi Indonesia selama pemilihan pemimpin itu selalu melibatkan seluruh rakyat, maka suara kiai tetap kalah. Suara kiai cuma 1, ya kan? Suaranya para bajingan preman itu misalnya nih, garong-garong preman bajingan misalnya itu kok 2, ya yang 1 tetap kalah lah dengan yang 2. Apalagi suaranya preman bajingan yang ahli maksiat itu sampai ribuan. Ya suaranya ustadz, suaranya kiai, suaranya profesor doktor tetap kalah. Oleh sebab itulah sebenarnya Indonesia ini sudah dirancang untuk dihancurkan oleh orang-orang yang cerdas dari luar negeri. Jadi Indonesia ini harus bagaimana? Harus hancur. Ya, bagaimana Indonesia harus hancur? Ya caranya rakyat itu selalu diompor-kompori, pejabat-pejabat dikompor-kompori, sehingga pejabat-pejabat yang kaya raya dikasih modal dari luar negeri. Yang bejat-bejat itu tetap menang terus. Bagaimana caranya? Jadi banyak pejabat-pejabat yang dimodali dari luar negeri, yang mental-mentalnya bobrok kerjasama dengan para mafia itu. Bagaimana supaya mereka selalu menang? Sehingga mereka dimodali, akhirnya tetaplah mereka akan memperjuangkan pemilihan, baik itu mulai dari bupati, wali kota, gubernur sampai presiden. Bagaimana caranya? Tetap melibatkan suara seluruh rakyat agar Indonesia ini hancur berantakan. Kebenaran tidak akan pernah menang di Indonesia. Oleh sebab itulah mari kita bangkit bersama-sama. Demikian, semoga manfaat. Wallahu ta'ala a'lam.